Om Swastiastu, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari chapter 6. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nima Devani Febrianti, NPM 18321211789. Baik, jawaban pertama akan dijawab langsung oleh teman saya. Nama saya Novelil Masratul Umam, NPM 173212136. Saya akan menjawab pertanyaan soal chapter 6 yang nomor 1. Apa perbedaan mendasar dari metode survei, focus group discussion, dan observasi? Kapan masing-masing metode tepat dipergunakan? Perbedaannya, metode survei, dalam survei, informasi dikumpulkan dari responden menggunakan angket atau kuesioner yang didistribusikan secara langsung atau melalui perantara seperti telepon atau media online. Focus group discussion atau FGD atau disebut juga group interview. Focus group discussion adalah teknik pengumpulan data dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Kapan masing-masing metode tepat digunakan? Untuk metode survei biasanya digunakan untuk implementasi program satu orang satu suara dalam pelaksanaan atau contoh pelaksanaan pilkada serentak di tiap daerah. Untuk fokus group FGD digunakan untuk membuat keputusan atau peneliti dalam penelitian kualitatif untuk menggali data mengenai persepsi, opini, kepercayaan, dan sikap terhadap suatu produk, pelayanan, konsep, atau ide. Observasi dilakukan pada saat awal melakukan penelitian, seperti menentukan tempat, objek, atau kelompok yang akan diteliti. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikada Nova Puspita Dewi, NPM 17321213550. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud dengan tes pasar atau market test? Berikan contoh penerapannya, manfaat, dan kelemahannya. Jawabannya, market test adalah penelitian untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerimaan konsumen terhadap produk yang telah ada. Karakter-karakter apa saja yang sudah diterima, karakter apa yang kurang diterima, dan karakter apa yang sepenuhnya ditolak. Data untuk penelitian market test ini juga dapat diperoleh dengan kuesioner, yang kadang juga bisa dibarengi dengan uji organoleptik. Data-data yang diperoleh dalam tes market ini dapat digunakan untuk memperbaiki desain produk sehingga lebih sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Contoh penerapan tes market dibarengi uji organoleptik. Suatu perusahaan ingin membuat sebuah produk jeli buah dengan 2 macam rasa buah. Perusahaan bisa membuat kuesioner dengan beberapa pertanyaan seperti tingkat keasaman jeli, pilihan dengan skala kurang asam sampai dengan terlalu asam, tingkat kemanisan jeli, pilihan dengan skala kurang manis sampai dengan terlalu manis, warna produk, pilihan dengan skala terlalu gelap sampai dengan terlalu terang. Setelah memperoleh hasil kuesioner, perusahaan bisa memperbaiki produk sesuai keinginan banyak konsumen. Baik, untuk manfaat dan kelemahannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang
Manfaat dan kelemahan tes market. Manfaat dari tes market itu adalah yang pertama membangun reputasi di pasar, yang kedua meminimalisirkan terjadinya risiko, yang ketiga melihat kekurangan dan kelebihan produk, yang keempat memudahkan interaksi dengan pelanggan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang manfaat dari tes market. Yang pertama adalah membangun reputasi Anda di pasar, yang kedua adalah meminimalisirkan terjadinya risiko, dan yang ketiga adalah melihat kekurangan dan kelebihan dari suatu produk itu, dan yang keempat adalah memudahkan interaksi dengan pelanggan. Adapun kelemahan dari tes market, di samping membutuhkan waktu, dapat dikhawatirkan juga akan di-copy oleh pesaing yang lain. Kerugian lain jika dibutuhkan waktu yang cukup lama, misalkan lebih dari 6 bulan, akan membuat budget pemasaran tidak efisien. Oleh sebab itu, lakukan survei atau studi yang mendalam sebelum produk diluncurkan. Jika telah dilakukan, kita butuh tes pasar jika belum yakin akan beberapa aspek pemasaran yang akan diterapkan. Dan jangan lupa untuk membatasi waktu tes pasar dan menentukan kriteria sukses atau tidak sukses tes pasar tersebut. Jangan membiarkan tes pasar berlarut-larut tanpa batasan waktu yang tidak jelas. Perkenalkan, nama saya Dewi Gita Sukawati, NPM 17321210523. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud dengan triangulasi di penelitian pasar global penelitian? Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Sekian jawaban dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Natasha Alberta, NPM 17321213990. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu tentang masalah utama dalam menjalankan focus group discussion dalam konteks internasional. FGD ini adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang lebih sering digunakan oleh pembuat keputusan atau peneliti karena dinilai relatif lebih cepat dan lebih mudah. Tapi FGD ini juga memiliki permasalahan, yaitu keterbatasan dalam pengumpulan data. Metode FGD ini juga memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk dianalisis dan banyak membutuhkan waktu ini dalam segi analisis. Selain itu juga, kelompok yang bervariasi ini dapat menambahkan kesulitan ketika dilakukan analisis dari data yang sudah terkumpul. Pengaruh seorang moderator atau wawancara ini juga sangat berpengaruh dalam menentukan hasil akhir dari pengumpulan data. Selanjutnya, dari segi pelaksanaan, metode FGD ini juga membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan interaksi yang optimal dari para peserta diskusi. Keterbatasan dan permasalahan lainnya dalam penggunaan metode FGD ini dapat terjadi pada umumnya karena peneliti ini seringkali kurang dapat mengkontrol jalannya diskusi dengan tepat. Sekian jawaban saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nata Jayate, NPM 17321211339. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5, yang dimana soalnya jelaskan mengapa estimasi ukuran pasar dapat berbeda tergantung metode yang digunakan. Bagaimana menanggapi perbedaan ini? Jadi, estimasi ukuran pasar dapat berbeda tergantung metode yang digunakan dikarenakan satu metode dan metode yang lainnya memiliki cara pengukuran yang berbeda. Contohnya, misalnya seperti metode up to bottom. Metode ini adalah metode paling sederhana untuk menghitung ukuran pasar berikut. Untuk mengukur ukuran pasar, yang dimana cara penghitungan ukuran pasar menggunakan metode up to bottom ini, yang pertama kita harus mendefinisikan kriteria target market. Yang kedua,
perkirakan TAM atau Total Available Marketnya. Setelah itu, definisikan wilayah dari pelayanan, kemudian hitung SAM atau Serviceable Available Market. Yang kelima, tentukan nilai market share-nya. Yang terakhir itu hitung share of market-nya. Nah, setelah itu ada metode selanjutnya, yaitu metode bottom up, yang dimana rumusnya adalah seperti ini. Market size potensial sama dengan N dikali MS dikali P dikali Q, yang dimana N adalah total dari konsumen potensial, MS adalah market share dari konsumen potensial, P adalah rata-rata harga jual, dan Q adalah rata-rata konsumsi produk atau pembelian produk dalam setahun. Selanjutnya, jika kita lihat kedua contoh metode tersebut menunjukkan adanya perbedaan cara perhitungan ukuran pasar yang digunakan, maka dari itu kita bisa menyimpulkan hal ini yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan estimasi ukuran pasar berdasarkan metode yang digunakan. Selanjutnya, jawaban selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilu Purnami Dewi, NPM 17321214881. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu bandingkan pendekatan EMIC versus etik pada riset pemasaran internasional. Jawabannya, etik dan EMIC merupakan cara atau sudut pandang dalam melihat fenomena sosial dalam riset pemasaran internasional. Sudut pandang ini memiliki perbedaan yang signifikan, di mana etik berbasiskan sudut pandang keilmuan, sedangkan EMIC berdasarkan sudut pandang budaya. Etik dan EMIC pada praktiknya bersifat konfliktual dikarenakan adanya perbedaan pendapat dalam mengkategorikan objektivitas sebuah penelitian, termasuk argumen dalam ilmu-ilmu sosial terutama yang berkaitan dengan kultur dan budaya masyarakat. Etik sebagai sebuah sudut pandang yang mempelajari sudut perilaku secara imparsial, tidak memiliki keterikatan dan menggunakan pendekatan sebagai pihak luar. Etik dalam praktiknya memisahkan diri dari unsur kultur sebagai bentuk objektivitas dalam memahami fenomena perilaku sosial, sedangkan EMIC dimaknai sebagai sudut pandang yang dihasilkan dari keterikatan dan keterlibatan terhadap suatu studi perilaku secara khusus. Sekian pembahasan dari kami kelompok 4. Akhir kata saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.